Permata yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih buat segala lawatan yang boleh kita terima sampai pada saat ini. Kiranya dengan harapan dan doa kita kepada Tuhan, setiap perjalanan kehidupan Permata GBKP, seluruh pemuda dan pemudi gereja yang Tuhan kasihi, menjadi penerus daripada pelayanan masa kini dan masa yang akan datang, semakin diperlengkapi, semakin diberkati, karena lawatan Tuhan yang begitu luar biasa, menjadi kekuatan kita di dalam mengimani dan melakukan kebenaran firman itu. Saudaraku yang terkasih, atas bimbingan Tuhan, pertolongan Tuhan yang besar, kita meminta pertolongan itu di dalam doa dan pengharapan kepadanya. Di dalam doa kita bersatu. Segala puji, syukur kami kepadamu Tuhan. Kami melihat, merasakan, mendengar gaung kemuliaan Tuhan begitu besar menguasai jagat raya ini. Layakkan kami Tuhan, beserta anak-anak muda gereja yang Tuhan berkati, agar kami sama-sama memperlengkapi diri kami untuk dapat membuka relung hati paling dalam, membuka cakrawala berpikir, membuka paradigma yang benar di hadapan Tuhan. Roh Allah menjadi jaminan bagi kami untuk memahami firman ini. Di dalam Kristus kami berharap dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Lukas pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 38. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Hesli, anak Nagai, anak Mat, anak Metika, anak Sime, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Jerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elimadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Ise, anak Obed, anak Boas, anak Salomo, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Serug, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpakasad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusaleh, anak Henok, anak Yered, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Begitu juga yang kedua dari kitab Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata GBKP dengan tema Kadeku Kam. Dari firman Tuhan ini dan dari tema, tentu salah satu yang penting bagi kita adalah memahami silsilah. Di dalam memahami silsilah, kalau kita diam saja tanpa pernah bertanya ataupun kita pingin tahu, tidak akan mungkin secara alami kita ketahui. Tapi dari PA Permata GBKP ini, dari Kadeku Kinkam, ini membawa kita semangat untuk menggali kekayaan budaya kita sebagai orang Karo. Oleh karena itu Permata, shalom buat Permata semuanya. Di dalam menghadirkan cara Tuhan memberi hikmat kepada kita,
kita sangat percaya ketika kita tidak tahu kalau kita mau belajar, kita akan mengasah kemampuan ingatan kita, kita pasti bisa untuk memahaminya. Semua yang tertera di dalam Alkitab kita pada hari ini membawa kita sebagai contoh. Kenapa mesti dari beberapa silsilah? Kalau di dalam Matius pasal 1 ayat 17 mengangkatkan 14 keturunan sampai ini, 14 keturunan sampai ini. Wah, ini sudah jauh sekali keturunan itu. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, sampai berapa keturunan sih kita tahu tentang silsilah kita? Ataukah mungkin hanya kita satu keluarga, anak bapak saya ada 4, abang saya, adik saya ini, hanya sebatas itu kita tahu. Sementara ini penting sekali. Kenapa penting? Kita harus tahu orang tua kita itu dari bapak kita, dia berapa saudaranya, anak-anaknya berapa, dia tinggal di mana, bolang nenek kita atau kakek nenek kita di mana, dari mana asalnya dulu. Terus ini anak pak tengah ini gini-gini, tinggal di mana, anak pak tua ini di sini, anak pak udah di mana. Contoh. Artinya, walaupun ini kami sampaikan dalam bahasa Indonesia, agar para permata yang tidak mengerti bahasa Karo, gali ini sebagai kekayaan bagi kamu. Jangan pernah malu menjadi orang Karo. Sebenarnya ini bahan kita adalah bahasa Karo, harusnya kita sampaikan bahasa Karo, memang betul. Untuk apa kita sampaikan nanti terus kita berbahasa Karo tanpa dimengerti oleh orang lain? Kalau kita yang ada di wilayah Pulau Jawa, banyak sekali permata yang tidak tahu bahasa Karo. Makanya kami mengupayakan firman ini menolong mereka dengan bahasa Indonesia, agar mereka belajar bahasa Karo. Karena tidak selamanya boleh kita pahami dengan kacamata bahasa Indonesia, bahasa Karo itu. Tapi anak-anakku, adik-adikku, permata yang terkasih, benahi diri kamu agar memahami silsilah itu penting. Kita belajar tentang silsilah Yesus. Yang menelusuri di sini adalah garis keturunannya hingga ke Adam dan akhirnya sampai kepada Allah. Jadi kalau kita lihat garis keturunan di dalam perikop kita, Lukas 3 ayat 23 sampai 38, silsilah ini menunjukkan bahwa Yesus adalah bagian dari sejarah manusia. Dan iman Kristen berakar pada sejarah yang nyata, bukan hanya mitos atau cerita imajinasi. Ini sebagai bentuk fakta sejarah yang kita imani dalam menerima pemberitaan penting yang kita menjadikan itu sebagai sebuah kebenaran. Berikut adalah poin-poin penting dari Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Yang pertama, kita melihat silsilah Yesus mencatat silsilah yang dimulai dari Yusuf ayah angkat dan ditarik kembali ke Adam dan akhirnya ke Allah. Inilah tadi nama-nama yang dibacakan di perikop kita. Yang kedua, kelahiran Yesus secara harfiah. Silsilah ini menunjuk pada Yesus memiliki silsilah yang jelas dan merupakan keturunan manusia, bukan hanya sebagai makhluk rohani. Tapi apa yang diterangkan dan dijelaskan dari perikop kita ini melihat bukti sejarah itu otentik untuk menerima satu pengajaran yang penting dari sejarah ataupun riwayat silsilah Yesus. Yang ketiga, iman berakar pada sejarah. Silsilah ini menegaskan bahwa iman Kristen berakar pada peristiwa sejarah yang nyata, bukan hanya cerita fiksi ataupun mitos. Yang keempat, silsilah tersebut menunjuk hubungan antara manusia dan Allah melalui garis keturunan Yesus yang mencapai puncaknya dalam diri Yesus Kristus. Dan yang kelima, saudaraku, pentingnya sejarah bagi kehidupan kita. Sejarah tidak hanya berisi kumpulan peristiwa acak, tetapi merupakan bagian dari rencana Allah yang lebih besar, yang berpuncak pada karya Kristus Yesus. Dan yang keenam, pesan pertobatan. Sebelum silsilah, pasal ini juga memuat pesan tentang baptisan pertobatan yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis, menekankan perubahan arah hidup dan bukan hanya perasaan menyesal. Yang ketujuh, kita melihat identitas Yesus.
Silsilah ini menegaskan identitas Yesus sebagai anak Allah yang unik dan juru selamat dunia, yang memberikan harapan bagi orang percaya. Dengan demikian Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38 bukan sekedar daftar nama, tetapi merupakan pernyataan penting tentang identitas Yesus, akar sejarah iman Kristen, dan rencana Allah yang lebih besar bagi dunia. Jadi saudaraku yang terkasih, dari bahan PA Permata GBKP, tentu Permata diajak untuk memahami isi Kingdom dengan simulasi ertutur. Dari ertutur ini kita paham apa marga atau beru, bebre apa, kempu apa, binuang, solar, dan sebagainya. Jadi untuk memahami cara ertutur ini, baiknya harus kita paham tentang marga apa kita, beru apa kita, bebre apa kita. Jadi ada baiknya di PA Permata GBKP di minggu ini, dengan melaksanakan metode PA ini dengan mengundang pembicara yang paham tentang budaya kita, agar di dalam Kadeku Kingdom kita dapat menarik satu pemahaman yang benar. Dari ertutur ini kita tahu itu kita memanggil apa kepada dia. Karena di dalam budaya Karo memahami dan mampu mengucapkan silsilah Yesus dengan benar, dan memahami mengucapkan silsilah keluarga kita dengan benar, dan silsilah teman kita dari relasi kita sebagai kekerabatan di budaya Karo kita bisa memahami dengan benar. Ayo Permata GBKP di PA minggu ini sebagai budaya Karo yang harus kita lestarikan, wujudkan budaya ertutur dengan pembicara yang tepat. Kiranya di PA Permata GBKP semakin banyak permata rindu untuk ertutur, agar memahami dan menggali silsilah di budaya Karo itu juga indah dan unik, agar sejarah ini tidak hilang oleh ketidakpedulian, tapi sejarah itu tetap terukir dan terjaga sampai selamanya dari kepedulian para pemuda-pemuda yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat mengikuti PA Permata. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur yang boleh kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan, dari firman yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini, kami dimampukan dan dilayakkan untuk memperkaya kehidupan kami sebagai etnis orang Karo yang banyak sekali memiliki budaya yang perlu kami lestarikan di dalam mewujudkannya. Di dalam nama Yesus berkati hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.